man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih terhadap seseorang, maka diabaikan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kan ibadah kepada Allah, diabaikan. Al-Habib Muhammad, beliau menceritakan bahwa An-Nas yang dimaksud di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah bizuhuri Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diabaikan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas. Kalau saya menganalisa itu pantas luar biasa dan pas. Seseorang yang luar biasa yang saya sering gembor-gemborkan adalah Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Kita diciptakan dengan kekuasaan Allah mutlak. Tetapi bahasa Al-Qur'an menerangkan kami ciptakan manusia. Karena Allah menghargai campur tangan ibu bapak kita menikah. Nabi Adam ketika beliau tunaikan kesalahan, padahal kesalahannya itu kata Imam Sya'rani itu tidak masuk kesalahan. Wong Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam itu tidak bersalah memakan buah khuldi itu. Karena memang programnya Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Tidak boleh mendekati itu karena drama Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan Nabi Adam ke desa dunia ini. Makanya orang tuh jangan kurang ajar sama Nabi Adam. Nabi Adam itu maksiat ke Allah, Nabi itu maksum gitunya. Itu dia ketemu sama drama Allah Subhanahu. Kan Allah itu zat yang maha merekayasa keadaan. Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang memaksa hamba ini taat kepada Allah, yang memaksa hamba sebelah ini untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kau taat semua sama Allah. Baca di dalam hadis, kalau udah taat semua sama Allah, Allah bosan sama antum. Antum dicintai lagi taat kayak gini tuh pantas, karena di luar sana banyak yang doraka ke Allah. Kalau udah taat semua kata Allah, akan aku gulung, kumatikan semua, kuasukkan ke surga dan kuberikan rahmat kepadanya sebagaimana yang diharapkan. Dan aku akan menciptakan manusia generasi khusus yang hanya bikin kerusakan, maksiat, dosa-dosa dan dosa terus, supaya aku ampuni pada akhirnya nanti. Umat Nabi Muhammad itu umat yang sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kesalahan banyak dengan satu istighfar yang baik, yang benar, diampuni oleh Allah dengan mudah. Makanya saya selalu sampaikan kepada ibu bapak, jangan jadi penghakim kepada orang lain. Ada orang lain salah, jangan dihakimi itu sebagai salah. Kita doakan, pilih mata antum yang salah melihat. Wah, itu penting. Sebab kadang-kadang secara teori syariat orang itu menyalahkan orang begitu mudah. Saya kasih contoh aja, paling gampang nih. Saya lagi beres-beres di sini. Udah beres-beres deh, ada kepentingan yang harus keluar. Maka saya keluar pakai Innova. Begitu keluar gang, saya itu ditabrak oleh mobil Jeep hardtop lagi, yang apa itu ininya bemper nanti pakai besi baja atau melentong hancur atau nepayunan lagi ya. Itu yang nabrak bertanggung jawab penuh, padahal dia polisi dari Polda Jabar. Ujuk-ujuk ada orang yang nggak tahu menahu di sini yang merasa berpengalaman. Habib itu sebenarnya yang salah itu Habib. Kan Habib maka keluar dari gang harus mempersilahkan dulu yang di jalan umum itu. Kalau tidak tahu yang sebenarnya nggak boleh ngomong. Makanya orang itu kadang-kadang hanya tahu sedikit terus komentar, itulah yang jadi salah. Makanya saya bilang, ente nggak ngerti itu jangan
ngobrol. Enggak, menurut pasal sekian, pasal sekian, pasal. Oh, sudah itu doang. Iya. Ini yang nabrak saya itu polisi dari Polda Jabar. Dia yang memerintahkan saya, Habib, mangga milih bengkel mana yang paling baik. Saya utuhin semuanya. Saya yang salah. Kalau orang yang nonton langsung nyalain saja. Tapi karena kejadiannya itu saya keluar dari gang, mobil itu jauh. Maka dia mempersilahkan, enggak, keluar adalah Bapak. Begitu saya keluar, dipersilahkan oleh dia ngerem itu nggak bisa, ngeblok remnya, nabrak punya saya. Makanya dia bertanggung jawab. Secara teori lah yang salah, tapi kan saya udah mempersilahkan Bapak untuk masuk. Gak urang ngerem, ngeblok, saya lah yang salah. Nah, kalau orang hukumin separuh-separuh hanya dari kacamata yang kecil, rusak. Saya ingat diceritain guru saya. Ada orang, 4 orang buta yang menilai, menggambarkan seekor gajah. Langsung aja sikap, didekat. Yang satu dekap kakinya, yang satu dekap ekornya, yang satu pegang telinganya udah didekat. Dia berasumsi menilai secara kokoh pendirian bahwa itulah sebenarnya gajah. Padahal salah. Betul gitu ya? Makanya tolong berhenti nyalain orang lain. Berhenti nyalain orang lain. Yang kelihatan salah belum tentu salah. Yang kelihatan benar belum tentu benar. Benar dan salah itu hanya gambaran. Benar itu diperjuangkan untuk kita dapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Jadi kayak tadi kalau momennya orang sudah pada benar kabeh, nggak ada yang maksiat, digulung ku Allah, dimusnahkan semuanya, masukkan surga sebagaimana yang diharapkan.